Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Alfabeta Channel, belajar matematika mudah dan asik. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Semoga tetap sehat, ceria, dan tetap semangat untuk belajar bersama di masa pandemi ini secara daring. Dan kali ini saya sudah siap membahas soal UNBK pada materi modus yang materi ini dianggap cukup menakutkan buat para siswa yang mau menempuh ujian nasional berbasis komputer. Oleh karena itu saya membahas dengan mudah dan singkat agar kalian paham. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal. Nilai ulangan harian matematika dari suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, pada soal ini ditanyakan modusnya ya, Nah, perlu kalian ketahui bahwa penyajian histogram itu ada bermacam-macam. Yang pertama yang seperti ini. Jadi di sini 65 itu dituliskan pada tengah-tengah batang ya. Demikian pula 70 ya, itu semuanya ditulis di tengah-tengah batang. Nah, ini model yang pertama. Nanti akan saya berikan contoh yang kedua ya, untuk model yang kedua. Nah, bagaimana cara mencari modusnya? Nah, yang paling mudah adalah dengan mengubah histogram ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kalau di sini 65 itu adalah nilai tengah kelas interval pertama, dan kemudian nilai tengah pada interval kelas kedua adalah 70, maka kita bisa mengetahui bahwa panjang kelasnya adalah 5 ya. Jadi dari 65 menjadi 70 itu kan panjangnya 5. Jadi panjangnya 5 untuk setiap kelas interval, dan pada kelas interval ini nilai tengahnya adalah 65. Oleh karena itu maka interval pada kelas pertama ini adalah 63, 64, 65, 66, dan 67. Jadi panjang kelasnya 5. Saya ulang lagi, 63, 64, 65, 66, dan 67. 65 nilai tengahnya. Itu untuk kelas interval pertama, jadi dari 63 sampai 67. Kemudian pada kelas interval kedua, nilai tengahnya adalah 70 dan panjang kelasnya tadi 5. Maka interval kelas kedua adalah 68 sampai 72. Nah, jadi pertama 68, kemudian 69, kemudian 70, 71, dan 72. Demikian juga pada kelas interval ketiga, nilai tengahnya 75, maka data pada kelas interval ketiga ini adalah 73, 74, 75, 76, dan 77. Begitu caranya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal mengurutkan saja ya. Nah, oleh karena itu ini sudah saya siapkan tabel distribusi frekuensinya. Seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kelas interval. Ada 6 kelas interval. Kelas pertama 63 sampai 67 tadi. Nilai tengahnya 65. Kelas kedua 68 sampai 72. Kelas ketiga 73 sampai 77. Kelas keempat 78 sampai 82. Kelas ke 5 83 sampai 87, dan kelas ke-6 88 sampai 92. Cukup jelas ya sampai di sini ya untuk membuat
interval kelasnya. Nah, kemudian frekuensinya kelas interval pertama, frekuensinya di sini jelas ya, 3. Kemudian kelas kedua 5, kelas ketiga 10, kelas interval keempat 9, kemudian kelas interval ke-5 frekuensinya 8, dan frekuensi kelas interval ke-6 adalah 5. Ini ya. Ya. Nah, setelah kita rubah dari histogram ke tabel distribusi frekuensi, kemudian kita hitung modusnya dengan rumus. Masih ingat rumusnya? Bagus ya. Jadi rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kalikan P. Jadi modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Kemudian P-nya panjang kelas. Nah, modus itu kan data yang frekuensinya terbesar atau yang tertinggi ya. Di mana letak modusnya? Nah, ini frekuensi terbesarnya di sini yaitu 10 ya, pada kelas interval ketiga. Nah, ini frekuensi terbesarnya 10 pada kelas interval ketiga 73 sampai 77. Nah, kita hitung. Nah, di sini TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, berapa TB-nya? TB-nya adalah 73 dikurangi setengah. Jadi 72,5 ya. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti D1-nya 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 ya, sama dengan 5. Kemudian D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Berarti D2-nya 10 dikurangi 9, yaitu 1. Ya, 10 kurangi 9, sama dengan 1. Kemudian panjang kelasnya, tadi sudah saya sampaikan 65, 70, 75 itu panjangnya 5. Atau bisa saja 68 dikurangi 63, itu hasilnya 5. Oke. Lalu kita masukkan ke rumus, kita hitung ya. ITB-nya 72,5, kemudian ditambah D1-nya 5, dibagi D1 lagi 5, kemudian ditambah D2-nya tadi 1, kemudian panjang kelasnya 5. 72,5 ditambah ini 5 kali 5 25, kemudian dibagi 5 tambah 1 6. Nah, 72,5 ditambah 4,17 ya, menghasilkan 76,67. Jadi jawabannya adalah C, 76,67. Itu untuk soal pertama ya. Jadi penyajian histogramnya seperti ini. Baik, kita lanjut. Soal berikutnya, modus dari berat badan siswa yang disajikan pada histogram di bawah ini adalah. Perhatikan di sini, bedakan dengan histogram yang pertama tadi. Di sini 20,5, 30,5, 40,5 dan seterusnya itu ditulis pada pas garis ini. Ya, pas garis. Jadi itu bedanya dengan histogram yang pertama. Ini pas garis pada batang. Kalau tadi kan pada tengah-tengah batang ya. Nah, sekarang bagaimana mencari modusnya? Nah, kita bisa mengubah menjadi tabel distribusi frekuensi seperti tadi. Sebetulnya juga tidak penting itu ya, mengubah dari menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini frekuensinya sudah jelas. Modus tadi adalah frekuensi yang terbesar. Nah, kemudian tentunya kelas modusnya di sini, maka tepi bawah kelas modusnya 40,5. Nah, kemudian D1-nya ini 16 kurangi 9, D2-nya 16 kurangi 13, dan panjang kelasnya 10. Itu langsung masukkan rumus, sudah langsung ketemu. Tapi kalau mau diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini,
Di kelas pertama di sini gambarnya 20,5 sampai 30,5, maka datanya itu 21 sampai 30 ya. Tolong diperhatikan. 21 sampai 30. Kemudian kelas kedua 31 sampai 40. Kelas ketiga 41 sampai 50. Kelas berikutnya 51 sampai 60. Kelas yang terakhir 61 sampai 70. Seperti ini. Frekuensinya sudah jelas di sini 5, 9, 16, 13 dan 7. Oke. Setelah itu ya kita tinggal memasukkan ke rumusnya saja ya. Tepi bawah kelas modus di sini langsung aja 40,5 ya. Kemudian D1-nya tadi ini saja, 16 kurangi 9 itu 7. Kemudian D2-nya 16 kurangi 13 sama dengan 3. Kemudian panjang kelasnya di sini adalah 10 atau 31 kurangi 21. Oke, tinggal menghitung saja. Ya, di sini 7 kali 10 70, kemudian dibagi 7 tambah 3 10. 70 dibagi 10 hasilnya 7, maka totalnya adalah 47,5. Ya, jadi jawabannya adalah D ya, 47,5. Gimana? Sudah bisa memahami untuk contoh pertama dan kedua ini? Bisa membedakan ya? Cerdas. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ke temanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.